Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Alhamdulillah, sudah kita jumpa lagi di kelas ke-5 ya daripada kitab Maratibut Tauhid ini. Yang lalu alhamdulillah kita sudah menyelesaikan yang ada di Ihya, dan sudah saya janjikan untuk kita membaca sebagian nusus daripada kitabnya Syekh Said Mauqiful Imam Ghazali min ilmil aqal min ilmil kalam, yaitu tentang beberapa komen atau penjelasan Syekh Said Foda tentang apa yang ditulis oleh Al-Imam Ghazali di dalam kitab beliau Al-Munqidh Minadh Dhalal. Dan sudah saya katakan bahwasanya Imam Ghazali ini pernah mengalami fase ragu terhadap apa yang didapatkan daripada panca indera. Kenapa? Karena Imam Ghazali ingin mengalami sebuah fenomena, sebuah pengalaman untuk membangun semua masadirul ma'rifah daripada akarnya. Apakah mungkin panca indera itu mengalami kesalahan? Kalau memang kesalahan, dalam kadar apa kesalahan itu? Sampai kadar di mana kesalahannya dan sampai kadar apa kesalahan itu? Al-an Imam Ghazali sayunakish hadhil masalah. Sila asyakku fil hissiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kalau dicetakan ini yang saya tengok ini cetakan Darul Fatah ini page 246. Asyakku fil hissiyat. Aywa. Asyakku fil hissiyat. Min adh-dhahiri anna aqalla qadrin yataraddadu wahid 'inda hadhihi al-marhala fi syakki fihi huwa al-hissiyat wa ad-daruriyat ay badihiyat. Aywa, yani dan biasanya min adh-dhahiri yani daripada perkara yang jelas bahwasanya minimum seseorang itu akan ragu di dalam keraguan, dalam sebuah keraguan itu di dalam dua level. Dalam level panca indera dan dalam level doruriyat, ay al-badihiyat. Memang ba'dul ahyan doruriyat ditafsirkan dengan badihiyat bila-bila badihiyat ini awaliyat dan dia itu adalah nau'un daripada doruriyat. Ayo. Wa dzalika li'anna al-hissiyat lasiqatun bi dzatil insan. Wa kadzalika al-badihiyat hiya juz'un min wujudil insan aw lazimatun li wujudihi. Kenapa? Karena yang namanya hissiyat itu sangat menempel, sangat erat hubungannya dengan manusia. Begitu pula badihiyat itu adalah bagian daripada keadaan manusia itu sendiri, bagian daripada mahiyat manusia atau minimum lazimatun untuk keberadaan manusia. Wa qalilun min al-mudhari man yastati'u an yashukka bil fi'li bil hissiyat wal badihiyat. Dan sangat sedikit daripada nudhar itu yang bisa untuk mendapat pengalaman, bisa untuk meragukan badihiyat dan hissiyat. Ayo. Wal Imam Ghazali qad qama bidzalika kama sanara. Dan Imam Ghazali itu sudah melakukan itu, yakni syakfil wa yushakkik fil badihiyat wal hissiyat kama sanara. Faqad qala faqultu al-an ba'da husul al-ya'as la matma'a fi iktibas al-mushkilat illa min al-jaliyat wa hiya al-hissiyat wa daruriyat. Yani Imam Ghazali sudah menguji banyak sekali masadirul ma'rifah dan hampir semuanya itu tak boleh tak boleh steady, tak boleh steady di depan serangan Imam Ghazali ya. Ini karena untuk mengetahui perkara-perkara yang muskilat, perkara-perkara yang nadoriyat, yang susah, caranya itu adalah Anda menganalisanya, kemudian Anda mengembalikan setiap parts daripada perkara yang susah ini kepada perkara yang mudah. Karena hakikat daripada perkara yang susah ini adalah kumpulan daripada perkara yang mudah. 1 mudah, 2 mudah, 3 mudah, 100 perkara yang mudah menjadi susah itu nanti. Yakni bagaimana caranya Anda itu memudahkan perkara yang susah. Anda analyze, Anda kembalikan semua ke perkara yang mudah lah. Perkara yang mudah ini
menurut Imam Ghazali hampir semuanya sudah tidak bisa untuk selamat daripada serangannya. Tinggal 2 saja. Apa itu? Hissiyat dan badihiyat ini. Fala Budda min ihkamiha awalan li'atayaqana anna thiqati bil mahsusat wa amani min al-ghalat bid daruriyat min jinsi amani alladhi kana min qabl fit taqlidat wa min jinsi amani aktsarul khalq fin nadhariyat. Ya, ini sebelum kita nak tengok semuanya ini ya, ini fala budda min ihkamiha. Kita mesti kita mesti mengendalikannya dulu, menekuninya dulu, mengetahuinya dulu agar aku itu yakin bahwasanya kepercayaanku, yakni apa yang aku percaya dalam mahsusat, nah ketika panca indera memberiku aku hukum dan aku bisa mempercayainya, yakni percayaku di dalam mahsusat ini dan percayaku, keamananku daripada kesalahan di dalam doruriyat, seperti bagaimana aku itu aman daripada min qabl fit taqlidat wa min jinsi aman fil khalaq fin nadoriyat am huwa amanun muhaqqaqun la ghadara fihi wala ghailata fihi. Ya, sekarang kita tengok dia nak cakap dalam makna ini semacam ini. Oke. Hissiyat dan doruriyat ini apa yang membuat aku ini boleh percaya? Apakah kepercayaanku di dalam hissiyat dan doruriyat sama sejenis kepercayaanku kalau aku itu taklid kepada orang, atau kepercayaannya majority orang dalam nadoriyat, yang mana 2 perkara ini confirm boleh salah, karena dalam nadoriyat ini orang boleh salah faham, dan di dalam taklid ya kalau yang ditaklid itu benar, kita hanya boleh taklid kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain pada Rasul tidak boleh untuk taklid. Nanti jangan-jangan saya ini taklid ke nadoriyat, ya, taklid ke hissiyat dan taklid ke awaliyat sama dengan jenis taklid umum dan taklid di dalam sama dengan jenis taklidnya orang awam dan sama jenis dengan nadornya berpikirnya orang alam di dalam doruriyat, yang mana 2 perkara ini yumkinu an yakhti, atau hissiyat wal awaliyat dari jenis yang tidak mungkin salah. Untuk mengetahui ini aku kena aku kena uji dulu. Macam mana ujiannya itu? Aywa. Idzan huwa sawfa yuwajjihu sihama syakil an ila al hissiyat wa doruriyat. Aywa, sekarang Imam Ghazali akan yuwajjih sihama syak. Imam Ghazali akan menodongkan senjata. Ayo, saya nak uji anta, wajar itu. Ya, ini aku nak uji anta dengan meragukan. Akan ada banyak serangan-serangan daripada aku kepada hissiyat awalan. Engkau boleh selamat apa tak? Kalau kamu boleh selamat, maknanya memang hukum yang kamu berikan ini bukan hukum biasa. Ini adalah hukum ya yakin. Jangan-jangan nanti taklid itu yakin, nadoriyat itu yakin. Setelah aku uji ternyata bullshit semuanya itu. Semacam itulah. Ayo. Liyara hal tadumu thiqatuhu fiha ba'da dhalika am innaha satanhar kama inharat ghairuha minal ma'arif allati kanat 'indahu. Karena dia ingin melihat apakah setelah Imam Ghazali ini menyerang banyak sekali menyerang dan meragukan dan menguji hissiyat dan awaliyat ini, apakah kepercayaan Imam Ghazali akan tetap ada? Maksudnya hissiyat dan awaliyat ini tetap steady setelah serangan itu, atau dia akan inhar? Inhar ini apa ya? Inhar ini ya? Hah? Itu intahar, bukan. Inhar ini jatuh. Anda tahu kalau ada orang diinterogasi, awal-awal dia kuat kan, lama-lama dia dah jatuh. Apa? Bahasanya inhiar itu roboh, longsor. Apakah? Runtuh. Tumbang. Ayo, apakah dia akan tumbang? Setelah diragukan, apa dia akan tumbang seperti masadir makrifah yang lain? Atau dia tidak tumbang? Ini kan saya rasa ini proses yang sangat besar sekali ini. Ini proses yang sangat
menurut saya yang sangat inti sekali, dan ini la yumkin an yaqwa ala hadza illal mutakallimun. Ayo. وبعبارة أخرى إنه سوف يتأكد من أن الحسيات والبديهيات هل هي وسائل للمعرفة القطعية أم إنها يجوز عليها الغلط والوهم. Yakni Imam Ghazali akan menguji apakah secara umum apakah hissiyat dan awaliyat ini bisa salah. Memang dia bisa salah, tidak bisa jadikan basic untuk akidah, atau dia tidak bisa salah. Ayo. Wala syakka anna hadhihi al-mas'alah 'awisah wa daqiqah. Jelas kata, yakni antum nak menguji his dan nak menguji awaliyat. Ini bukan masalah biasa, ini masalah yang awisah dan daqiqah. Wala adunnu La adunnu ahadan qadiran 'ala an-najati minha illa idza kana mutamayyizan bi khassa'is razaqahu Allah taala iyyaha. Aku tidak melihat, aku tidak merasa ada satu boleh selamat di dalam makom ini kecuali dengan khosois yang diberi khosois khusus yang diberikan rezeki oleh Allah kepadanya, tidak kepada orang lain. Ayo. Fa ba'da syakki fil hissiyat wal badihiyat ma huwa al-amr alladhi sata'tamidu 'alayhi likay tathbuta al-hissiyat wal badihiyat. Hal yujad mi'yarun akhar a'la minhuma aw awqadu ta'ammulatin kalamiyah fi kitabil munkit min ad-dhalal. Salah Anda kata itu. Astagfirullah. Sudah ngantuk asal ini. Ya ini fa ba'da syak fil hissiyat wal badihiyat. Setelah anda ragu di dalam hissiyat dan badihiyat ini, yakni kan Imam Ghazali kan nak meragukan hissiyat dan badihiyat. Ya secara otomatis Imam Ghazali akan memerlukan dalil yang lain untuk membuktikan kebenaran hissiyat dan badihiyat. Karena kan hissiyat dan badihiyat ini adalah mashadir ma'rifah. Aku meragukannya. Ini mungkin benar, ini mungkin salah. Instrumen apa yang akan digunakan oleh Imam Ghazali untuk membatalkan hissiyat dan badihiyat atau untuk membenarkannya? Yakni auqadu yarji'ani ilaihi hal yabqa ladal insan. Ayo. Hal yabqa ladal insan mi'yarun lil haqqi wal batil idza intafa anhu al yakin bil his wal badaha. Yakni apakah ketika his dan badaha itu tidak ada, apakah manusia itu mempunyai alternatif untuk membuktikan kebenaran sebuah perkara jika tidak ada his wal badaha? Ayo. Ta'al al-an nanzur fi halil Ghazali linara kaifa khada hadhihi tajribah. Tengok sekarang bagaimana kita tengok bagaimana Imam Ghazali itu ketika mengalami pengalaman ini, ketika dia itu mendapat pengalaman ini, bagaimana Imam Ghazali itu mengetes, menguji kebenaran panca indera dan awaliyat. Ayo. Qala fa'aqbaltu bijiddin baligh ata'ammalu fil muhassat wa daruriyat wa anzur hal yumkinuni an ushakkika nafsi fiha. Aywa, yakni Imam Ghazali langsung berusaha melihat tentang perkara-perkara yang muhassat, perkara-perkara yang bisa untuk didapat oleh panca indera dan di dalam badihiyat. Apakah aku bisa menjadikan diriku itu ragu terhadap perkara-perkara yang aku dapat daripada panca indera dan awaliyat? Oh, sekarang aku tengok di depan saya ada Labib Muhson. Ini kan daripada mata saya kan. Bisa tak aku membuat ragu bahwasanya jangan-jangan yang di depan saya itu bukan Labib Muhson? Kita melihat di dalam dunia nyata itu ada yang namanya Fata Morgana. Betul apa tidak? Yakni apa yang kita lihat tidak sesuai dengan realita. Yang kita lihat macam laut tapi ternyata bukan laut. Apakah bisa saya saya meragukan diri saya di dalam panca indera dengan contoh seperti apa namanya? Fata Morgana. Ayo. Hadza huwa su'al alladhi wajjahu al-Ghazali ila nafsihi. Ini adalah pertanyaan yang dilontarkan oleh Imam Ghazali kepada dirinya sendiri, yakni huwa yukhatibu nafsah, hal yumkinuhu an yushakkika nafsahu fiha kama fa'ala fi sa'iril ma'lumat allati kanat ladayhi. Apakah dia bisa untuk meragukan dirinya sendiri seperti dia meragukan kepada dirinya maklumat-maklumat yang lain
yang sudah dia uji dan tidak bisa untuk bertahan di dalam ujiannya. Ayo. يعني إن نفسه تقبل شك في سائر المعلومات الأخرى ولم يحتاج ليعرف قبول النفس لشك في تلك العلوم إلى جهد بليغ. Ayo, yakni diri Imam Ghazali, jiwa Imam Ghazali itu bisa untuk ragu di maklumat-maklumat yang lain selain hissiyat dan awaliyat dan badihiyat. Dan untuk meragukan apa yang Imam Ghazali dapat daripada selain kedua ini, Imam Ghazali tidak perlu berusaha sungguh-sungguh, tidak perlu berusaha keras. Ya, ini mudah aja, kasyaf mudah aja, taklid mudah aja, nadhar untuk meragukannya mudah aja. Tapi meragukan hissiyat dan badihiyat ini cerita lain. Ayo. بل لمجرد عرضها على ذلك المعيار من العلم الذي وضحناه يعرف أنه يمكن اعتبارها ليست علمية ولا قطعية. Akan tetapi hanya dengan kita itu menyodorkannya dengan beberapa timbangan yang sudah kita jelaskan mungkin di kelas yang sebelumnya, bahwasanya kita bisa mengetahui selain daripada hissiyat dan badihiyat itu tidak sampai derajat yakin, tidak sampai derajat qat'iyah wala ilmiyah. Ayo. ولا يستلزم ذلك بالطبع أن تكون هي في نفسها كذلك أي غير قطعية ولا يقينية ولكن النفس تقبل اعتبارها كذلك. Ketika dengan beberapa mi'yar yang mana jiwa itu menganggap maklumat-maklumat selain daripada hissiyat dan awaliyat ini tidak qat'iyah, bukan maknanya memang benar-benar tidak qat'iyah fi nafsil amr. Kita tak kisah dengan ma fi nafsil amr dalam masalah ini. Kan tetapi apakah jiwa kita menerima kalau maklumat ini tidak qat'iyah, tidak ilmiah, walaupun yumkin fi nafsil amr dia qat'iyah, tapi jiwa kita tidak bisa untuk menerima bahwasanya itu adalah qat'iyah. Bezakan antara ma fi nafsil amr wa qabulun nafs li hadhil ulum. Amal hissiyat wa daruriyat faqad qala al-Ghazali فانتهى بطول التشكيك إلى أن لم تسمح نفسي بتسليم الأمان في المحسات أيضا. Adapun hissiyat wa daruriyat faqad qala al-Imam Ghazali, yakni setelah lama aku itu membuat jiwaku itu ragu, aku meragukan jiwaku sendiri, yakni membuat jiwaku itu ragu, yakni huwa yushakkiku nafsah, bahwasanya sampai derajat aku sudah tidak percaya lagi 100% kepada panca inderaku. Ayo. Wa akhadha yattasi'u hadha syak fiha wa yaqul min aina thiqa bil hawas wa aqwaha hasatul basar. Aywa, yakni beliau mula wa akhadha yattasi' hadha syak, yakni mula untuk syak ini sudah mulai melebar, mulai meluas. Keraguan Imam Ghazali di dalam panca indera ini mulai melebar, mulai meluas. Beliau mulai mengatakan bahwasanya macam mana engkau ini nak percaya dengan panca indera? Amik saja salah satu daripada panca indera. Indera penglihatan yang paling kuat daripada semua indera adalah indera penglihatan. Yang mana penglihatan itu tengok bayangan. Bayangan ini zahirnya dia tak bergerak, tapi hakikatnya dia itu bergerak, cuma pergerakannya sangat pelan. Sekiranya penglihatan kita tidak tengok, dia itu bergerak. Ayo. وهي تنظر إلى الظل فترى واقفا غير متحرك وتحكم بنفي الحركات. Sekiranya yang mata itu melihat bayangan diam tidak bergerak, maka mata menghukumi bahwasanya bayangan ini tidak bergerak. Kemudian bitajribah wal musyahadah, ada hukum yang lain di atas hukum akal atau mungkin berbeda dengan hukum akal, yaitu hukum bitajribah wal musyahadah ba'da sa'ah, dengan ada experience dan Anda tengok juga setelah beberapa jam, yang mana bayangan yang aslinya itu di kanan karena langit, karena matahari di sini, dia bisa berubah di sini ketika matahari di sini. Jadi yang namanya bayangan itu bergerak dengan hukum musyahadah sendiri juga, tapi setelah beberapa waktu, dan juga dengan experience. Padahal kita tengok dia tidak bergerak. Ayo, maknanya musyahadah nafsuh tukadzibu waqifiyatid dil al mustafadah minan nazar fi anin muayyan.
Atau minal musyahadah fi anin muhayyanu. Kadzalika yang tukadzib ini adalah tajribah, experience. Ayo. Ba'da sa'atin ta'rifu annahu mutaharrikun wa annahu lam yataharrak daf'atan baghtah. Jelas yang namanya bayangan itu bergerak itu tidak bergerak langsung, dia sikit-sikit bergerak. Cuma mata kita tidak apa namanya? Tidak melihatnya. Ayo. Bal 'ala tadrij darratan darratan. Ayo ya, ini tadrij sikit demi sikit, darrah ya ini. Darrah ini macam satu atom ya ini sikit-sikit 1 cm, 1 mm sikit-sikit. Sekiranya kita punya mata tidak bisa untuk apa namanya? Tidak bisa untuk mengikutinya. Ayo. Hatta lam takun lahu halata wuquf wa tanzuru ila al-kawkab. Hatta lam takun lahu halata wuquf ya ini aslinya yang namanya bayangan tidak pernah berhenti. Tidak pernah diam, dia bergerak. Tapi mata kita melihat dia macam berhenti, padahal tidak pernah berhenti. Maknanya apa yang kita tengok berbeza dengan mafi nafsil amar. Maknanya hukum kita punya hawas ini salah. Hada huwa tahqiq Imam Ghazali. Tengok, mata boleh salah. Mata daripada panca indera yang paling kuat pula. Kalau mata yang paling kuat itu bisa salah, apalagi yang lain. Dan di antara contoh kesalahan mata adalah bayangan yang seharusnya dia itu tidak pernah diam, mata tengok dia macam diam. Ayo. Wa tanzuru ila al-kawkab fatarahu saghiran fi miqdari dinar. Anda akan tengok kaukab, planet, macam planet ini kan bintang-bintang kan kecil kan, bulan kecil. Tapi beberapa bintang yang mungkin sangat kecil sekali, hakikatnya berpuluh-puluh kali lipat besarnya daripada bumi. Ayo. Thumma innal adilla al-handasiyah tadullu ala annahu akbar min al-ardi fil miqdar. Ayo. Kemudian dalil-dalil handasi, dalil-dalil matematik menunjukkan bahwasanya bintang-bintang ini melebihi bumi dari beberapa saja nih. Miqdarnya itu ukurannya itu melebihi bumi berkali-kali lipat. Padahal mata mengatakan ini kecil, tapi ternyata lebih besar. Apa yang dilihat mata kecil ternyata jauh lebih besar daripada hakikatnya. Tipuan lagi, mata salah. Ayo. Hadza wa amsaluhu min al-muhassati yahkumu fiha hakimul his bi ahkamihi wa yukadzibu hakimul aqli wa yakhunu takdziban la sabila ila mudafa'atihi. Intaha. Ini dan contoh-contoh yang semisalnya daripada muhassat itu his menghukumi dengan sebuah hukum, akan tetapi hukum yang diambil daripada his itu didustakan oleh akal. Maknanya ada semacam ta'arud antara hukum yang diberikan oleh panca indera dan hukum yang diberikan oleh akal. Wa yahunuhu takdiban la sabila ila mudafa'atih. Dan hukum akal itu mengkhianati hukum his. Dan hukum akal tidak mempunyai jalan untuk membela hukum his. Ayo. Nulahidu anna al-Ghazali kana sadiqan ma'a nafsihi wa ma'ana indama qala innahu lam yastati' syak fil muhassat illa ba'da tuli tashkik. Ayo. Kita melihat bahwasanya Imam Ghazali ini jujur dengan dirinya sendiri dan dia pun jujur dengan kita ketika beliau itu mengatakan bahwasanya beliau tidak bisa untuk ragu di dalam hukum panca indera ini, hukum yang diberikan oleh panca indera ini, kecuali setelah lama, setelah proses peraguan ini ya, nih Imam Ghazali meragukan, membuat dirinya ragu ini dan sampai bisa meragukan panca indera itu bukan sehari 2 hari. Ya, ini keraguan Imam Ghazali dalam panca indera itu terjadi ba'da tuli tashkik. Ayo. Wa annahu dhalla yunawiru nafsahu min jihatiha hatta ajazati syak bil hissiyat. Wa annahu dhalla, dan beliau itu terus tahu yunawir Anda. Yunawir, munawarah ini bermanuver. Hadil yakni munawaratul nafasat. Maknanya manuver jet tempur. Karena sering-sering baca apa namanya? Koran-koran. Dulu kerjaan saya ketika saya masih pondok di Malang itu membaca koran militer. Baca, jadi kan Ustaz Abdul Abdur itu dulu kan sering dapat kiriman koran dari Rabithah Alam Islami gitu kan. Saya selalu kalau tak dibaca macam itu saya
Baca, saya terjemahkan. Saya selalu membaca apa namanya? Koran-koran militer. Jadi saya itu banyak tahu istilah-istilah apa namanya militer itu. Yunawir ini munawar, maknanya apa? Bermanuver. Yunawiru nafsahu, ya, ini dia itu bermanuver kepada dirinya. Ya, nih, kalau macam ini macam mana? Kalau macam ini dia berbicara dengan dirinya sendiri untuk menjadikan dirinya itu ragu dengan apa namanya? Dengan hissiyat, ya, nih. Hatta ajazati syakbil hissiyat, sampai dia itu bisa untuk menjadikan dirinya itu ragu dengan hissiyat. Ayo. وهذا يدل على أن درجة ثبوت الحسيات في النفس أو عندها أعلى من ثبوت سائر العلوم التي جوزت الشك فيها من دون عظيم حرج ولا كبير عنة. yakni kata-kata Imam Ghazali yang menunjukkan bahwasanya kondisinya beliau sampai ragu di hissiyat ini kan setelah tuli tashkik kan menunjukkan bahwasanya ahkamul hissiyat ini sangat mengakar di dalam diri manusia. Karena itu untuk mencabut hukum hissiyat ini Imam Ghazali memerlukan waktu yang tidak sebentar. Berbeza dengan hukum-hukum yang diambil daripada selain hissiyat. Untuk tashkik tidak perlu lama, Ayo, walahid anna al-Ghazali lam yashuk fil hissiyat illa ala darajat wa bil isti'anati bi aqisatin wa tahlilatin fardiyah. Ketahuilah bahwasanya Imam Ghazali itu tidak ragu di dalam hukum hissiyat itu kecuali ala darajat, kecuali ada berlevel-level, lagu sedikit, lagu banyak, lagu ini. Kemudian beliau juga menggunakan kias-kias dan analisa farodiyah, ya. Baru dia bisa ragu di dalam ahkamul hissiyat. Ayo. Wa sanwadihu hadzal amr li'annahu fi ghayatil ahamiyah. Fa inal Ghazali qala awwalan. Insyaallah saya akan menjelaskan perkara ini karena masalah ini sangat penting sekali. Bahwasanya Imam Ghazali itu mengatakan pertama, yakni pertama kali beliau, yakni awal-awal dalam awal kalimat beliau mengatakan fantahabi tulut tashkik ila an lam tasmah nafsi bi taslimil aman fil muhassab, yakni setelah lamanya aku meragukan diriku itu akhirnya aku sampai dalam derajat aku pun tidak terlampau percaya kepada apa namanya? Kepada hukum muhassab. Jadi apa yang didapatkan oleh panca indera, saya melihat faik irfan di depan saya, itu boleh saja itu apa namanya? Salah, karena adanya faik di depan saya itu adalah hukum yang diberikan mata saya. Seperti mata boleh salah di dalam apa itu namanya? Melihat planet tadi itu, melihat bayangan. Kenapa mata tidak boleh salah di dalam melihat faik irfan? Jangan-jangan yang ada di dalam saya ini bukan faik irfan, tapi hologram saja. Dan berapa banyak dalam movie-movie Mission Impossible, kan ada kan tipuan-tipuan apa namanya, hologram. Atau sekarang anda tengok sulap-sulap itu kan semua kan kecepatan mata semua kan. yakni mereka menipu mata kita. Dan hakikat daripada sihir yang dibuat oleh penyihirnya Nabi Musa itu menipu mata. Wasaharu a'yunan nasi wastarhabuhum waja'u bisihrin adzim. Aywa. فهذه المرحلة الأولى وهي احتمال حصول عدم الأمان في الحواس وعدم القطع بضرورة الصواب فيها. Aywa. Dan ini adalah marhalah yang pertama. Marhalah yang pertama itu adalah marhalah fase mungkin apa tidak. Paham ya? Ihtimal farodiyah, yakni apakah mungkin hukum hissiyat ini salah? Jelas mungkin hukum hissiyat ini salah. Apakah mungkin hukum hissiyat ini salah? Itu adalah marhalah pertama. Sebelum benar-benar ragu dengan bukti. Wadah ya? Kan sebelum Anda membuktikan bahwasanya sesuatu ini benar-benar bisa terjadi, pasti ada kemungkinannya. Ini memang hukum his ini bisa salah. Hukum his ini bisa salah, itu awal marhalah, dengan makna hal ini bisa terjadi.
hal ini bisa terjadi bukan maknanya benar-benar terjadi. Sebelum benar-benar terjadi, harus ada kemungkinan bahwasanya hal ini bisa terjadi. Kalau dari awal his tidak mungkin untuk salah, Imam Ghazali tidak akan capek-capek mencari dalil kesalahan his. Hadza huwa maknanya yani. Fahadil marhalah ula wa hiya ihtimalu husuli adamil aman fil hawas wa adamil qata' bi darurati suwab fiha. Wa hiya marhalatun tasbiqu kama huwa wadihun asyaqqu bil fi'il au farduhu. Aywa, dan jelas ini mungkin salah lebih dahulu daripada marhalah benar-benar salah. Aywa. Wa amma syak bil fi'li aw farduhu al-aqli al-mu'tad bihi la mujarradu fardu taqdiri faqad hasala 'indahu ba'da dhalika bina'u al-istidlal. Aywa, adapun syak bil fi'il atau farduhul aqli al-mu'tad bihi, fardul aqli, yakni fardul aqli ini ada sebuah kemudian kemungkinan ini jadi ada fardun himari macam ini. Bisa tidak? Mata itu salah. Itu namanya fardun takdiri. Kemudian akal mengatakan bisa. Hadza fardul aqli al-mu'taddu bihi. Jadi ada fardul dzihn, ada fardul akal. Fardul dzihn ini yumkin an yufrid walau mustahilan. Contohnya, mungkin tidak ya ada Tuhan selain Allah. Itu fardun dhihni, karena ini perkara yang mustahil. Kemudian akal akan mencoba untuk tengok fard ini, kemungkinan ini daripada hukum akli. Oh, mustahil. Loh, mustahil ini kan hukum kan? Wal hukum ala syai'i far'un an tasawwurihi. Anta mesti tasawur dulu masalah ini tanpa hukum. Nah, tasawur masalah tanpa hukum ini dikatakan fardun himari, fardun takdiri. Setelah anta tasawur masalah tanpa hukum, kemudian akal akan tengok, kemudian akan memberi satu daripada hukum-hukum yang ada. Imam Ghazali akan mengatakan, mungkin apa tidak ya? Akal ini salah. Ayo. Ini kan belum ada hukumnya kan? Mungkin apa tidak akal ini salah? Ayo. Akal mengatakan mungkin. Mungkin. Nah, ketika dia itu mungkin, kan belum tentu terjadi kan? Ayo. Ketika sudah terjadi namanya bil fi'il terjadi. Jadi jelas marhalah fardun takdiri yasbiku marhalah fardun akli. Karena Imam Ghazali mungkin apa tidak ya? Penglihatan itu salah. Mungkin apa tidak ya? Basar itu salah. Mujarrad fard imkan khotoil hawas sokbun. Kenapa? Karena hawasul khamsah ini lasiqatun bil imsan. Hawas ini sudah ada pada manusia sejak dia lahir. Akal tidak. Akal ini ada pada manusia ketika dia itu mau balik. Budak-budak kecil itu, akalnya masih belum sempurna, tapi panca inderanya sudah sempurna. Jadi panca indera itu akan melekat pada manusia lebih daripada melekatnya akal pada manusia. Lah, selama hawasul khamsah ini sangat melekat pada manusia, tashkik terhadap kesalahan hawasul khamsah alaisah wasab ya akhi, sa'ab. Karena itu Imam Ghazali mengatakan saya bisa untuk tashkik dengan makna jiwa saya boleh menerima bahwasanya hawasul khamsah itu boleh salah, itu ba'datuli tashkik. Karena makna ini, setelah hawasul khamsah itu bisa ketika jiwa saya bisa menerima bahwasanya panca indera itu mungkin untuk salah, yakni apakah mungkin panca indera itu salah?
kemudian akal menghukumi, mungkin. Bahkan ada bukti dan terjadi kesalahan panca indera dalam dunia nyata. Bukan hanya fardun akli, bukan hanya fardun dhihni atau fardun akli, akan tetapi al-wuku' bil fi'il. Suf tengok asyak bil fi'il. Wadah ya tiga marhalah ini. Ayo. Faqad hasala 'indahu ba'da dzalika bina'u istidlalin 'aqliyyin dalla 'alaihi biqaulihi. Aywa. Setelah itu ada istidlal akli bagi Imam Ghazali. Setelah memahami bahwasanya memang ada beberapa case, ada beberapa isu panca indera ini salah. Sebab itu Imam Ghazali mengatakan, macam mana kita itu nak percaya dengan hawasul khamsah? Yang paling kuat itu loh, namanya basor. Itu aja masih salah. Apalagi kalau kita tengok panca indera yang lain. Ayo. Fahadhihi hiya tariqatul istidlal allati bana 'alaiha al-Ghazali syak fil hawasi bil fi'l. Ayo. Inilah cara Imam Ghazali untuk menjelaskan, yakni cara Imam Ghazali membuktikan bahwasanya memang ada keraguan bil fi'il di dalam panca indera. Apa itu? Wuku' terjadi. Dan di dalam adilah akliyah sekali terjadi, sudah bukan adilatun akliyah. Adilah akliyah itu mesti semuanya sama. Ada satu mukhalafah, habis. Tak boleh. Berbeda dengan adilah fikiyah. Adilah fikiyah itu dhonniyah. Dhonniyah itu 10, yang jadi 7 dhon. Cantik, boleh. Akliyah 100, satu mukhalafah, bukan akliyah. Mesti kalau adilah ini akliyah tidak boleh ada mukhalafah sama sekali di dalam semua masodiknya. Ayo. Wa hasiluha anna al-Ghazali idda'a anna al-hukma bi kauni syai'i thabitan aw mutaharrikan huwa hukmun hissi wa anna al-hiss yu'tihi hukman thumma tabayyana lahu bil musyahadah wa tajribah anna hadzal hukm ghairu musib. Ayo. Dan hasilnya bahwasanya Imam Ghazali itu mengklaim. Imam Ghazali itu mengklaim bahwasanya hukum sesuatu itu diam atau bergerak itu adalah hukum his, dan bahwasanya panca indera itu atau indera itu memberinya sebuah hukum, kemudian jelas dengan hukum yang lain, yakni hukum musyahadah atau hukum tajribah, bahwasanya hukum yang diberikan oleh panca indera ini tak benar. yakni apa yang dilihat oleh panca indera, yang mana panca indera setelah melihat sesuatu memberikan kita hukum ini jika dibandingkan dengan hukum yang lain, hukum panca indera ini salah gitu loh, karena ada hukum yang lebih kuat daripada panca indera. Ayo. Fahuwa qad rajjaha hukm at-tajribah wal musyahadah ala hukmin sammahu al-hiss kama tara. Imam Ghazali lebih mengedepankan hukum tajribah, experience, wal musyahadah, dia tengok musyahadah ini memperhatikan, daripada hukum his. Ayo. Wa fil mithal al-akhar rajjaha hukm al-aqli wa huwa al-adillah al-handasiyah yakun al-kawkab al-ba'id akbar min al-ard bikathir ala ma yu'tihi al-hiss bi annahu fi hajb ad-dinar. Dan di dalam contoh yang lain Imam Ghazali lebih menguatkan hukum akal, yaitu itulah adalah al-adillah handasiyah, yang mana planet yang jauh itu lebih besar daripada bumi berkali-kali lipat. Padahal mata melihat itu kecil. Macam mana benda yang kecil lebih besar daripada benda yang besar yang ditengok oleh mata, yaitu bumi ini. Padahal adillah handasiyah mengatakan yang Anda tengok kecil wahai mata itu salah. Hakikatnya dia lebih besar. Maknanya yang ditengok kecil itu besar. Mata mengatakan itu kecil, hakikatnya besar. Mata salah kan? Ayo. Idzan na'lamu min hadza anna al-Ghazali i'tamada al-hiss awalan hakiman wa i'tamada al-aql wal musyahadah wa tajribah hakiman. Maka kita mengetahui bahwasanya Imam Ghazali itu amik yang pertama, his itu adalah hakim.
wa tamadal aqlu wal musyahadah wa tajribah hakiman. Kemudian Imam Ghazali juga ambil hukum akal itu sebagai hukum, musyahadah itu sebagai hukum, dan tajribah juga sebagai hukum. Kemudian Imam Ghazali lebih menguatkan hukum akal ala hukmil his fahadat tahlil bayyana lana. Maka tahlil ini, apa tahlil itu? Analisa ini menjelaskan kepada kita metode Imam Ghazali yang sangat jelas di dalam istidlal, bahwasanya panca indera itu bisa salah. Dan inilah yang dipakai oleh Imam Ghazali untuk meragukan al-his bil fi'il, yakni bil fi'il. Bil fi'il ini memang benar-benar ragu, bukan hanya kemungkinan saja, memang benar-benar bermasalah hukumnya his ini. Kenapa? Li'anna beberapa hukum yang diambil oleh his serabut, salah, error. Ayo. Ma tahaffuzina ala idafatil hukmi bil hawas. Di situ ada bold kan? Bold. Nah, bold itu maknanya fihi isyarah. Yakni semua ini kalau kita cakap hukum-hukum ini, yang hukum-hukum yang salah itu diberikan oleh panca indera. Ini sebuah isyarat kepada Syekh Said, yakni apa yang diambil oleh Imam Ghazali ini mungkin bukan mu'tamad ahli sunnah, bahwasanya hukum itu diambil oleh panca indera atau diberikan oleh panca indera. Yang mana panca indera ini hakikatnya menurut jumhur ahli sunnah, panca indera ini tidak menghukumi, yang menghukumi ini adalah akal. Panca indera hanya memberikan kepada kita gambaran. Ya gambarannya kecil. Bas hanya huwa yang dapat saya berikan kepada Anda. Kemudian apakah memang kecil ini sama dengan besar ini atau tidak, atau lebih kecil, itu bukan urusan saya. Itu urusannya akal. Seperti orang yang juling melihat sesuatu yang satu di depannya menjadi dua. Apakah itu memang benar-benar dua? Tidak, tapi itu memang adalah infialat. Adalah apa ya? Bagaimana panca indera itu bekerja. Hanya dengan memasukkan, memberikan kepada kita itu gambaran-gambaran daripada yang didapatkan oleh panca indera tersebut. Yakni apa ya? Tugasnya panca indera itu input data. Kemudian mengatakan data ini benar atau salah bukan urusannya panca indera. Memberikan data itu dikatakan infialat. Kemudian akal akan meneliti mana data yang benar dan mana data yang salah. Ayo. Wa ba'da an wadahna kalam al-Ghazali rahimahullah wa ajzala lahu thawab wal 'ata. Yani setelah kita jelaskan kalamnya Imam Ghazali rahimahullah dan semoga Allah memberikan banyak pahala kepadanya. Ayo. Fa innahu la budda lana min an nadhkura ba'd al-mulahadhat ala ma qalahu hadha al-imam al-humam. Fa inna an-nudhar muta'addidun wa qad yusibu ba'dhum wa yukhti'u al-akharun. Ayo, yakni setelah kita menjelaskan kalam Imam Ghazali, maka wajib bagi kita itu untuk menyebutkan beberapa kritikan, beberapa komentar terhadap apa yang dikatakan oleh hadzal imam, yakni hadzal imam. Fa innan nudhar muta'addidun, yakni yang orang berpikir, yakni yang imam yang boleh berpikir itu banyak, bukan hanya Imam Ghazali saja. Bukan maknanya Imam Ghazali mengatakan maka sudah benar, tidak bisa dikritik. Tidak semacam itu. Yang nudhar, yang berpikir, menganalisa itu bukan hanya satu. Dan ada yang salah dan ada yang benar. Dan kita juga melihat di dalam hal-hal semacam ini yang Imam Ghazali berbicara di dalam masalah tersebut, nadhaj ijtihadin wa fikrin wa intiqad, yakni apa yang dibicarakan oleh Imam Ghazali, kita pun juga bisa untuk menelitinya. Daripada aspek kita berijtihad, kita juga bisa mengkritik atau mengkuatkan apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali. Dan kadangkala hasil ijtihad kami sama dengan Imam Ghazali, kadangkala berbeza, dan kita tidak wajib untuk mengikuti Imam Ghazali. Ya salam, Syekh Said.
Wa hadza huwal mutakallim, yakni kita selalu diajarkan oleh Syekh Said itu untuk berpikir secara independen. Bahwasanya, ini pendapat Imam Ghazali, Anda tidak wajib untuk mengikutinya, akan tetapi Anda mesti berpikir secara independen, dengan makna coba Anda mulai daripada awal, yakni Imam Ghazali mulai daripada E, Anda mulai daripada E juga. Jangan-jangan nanti Anda akan sampai di dalam sebuah kesimpulan yang Imam Ghazali tidak sampai ke situ, atau mungkin kesimpulan Anda sama seperti Imam Ghazali, dan tidak mesti ketika Anda itu bertentangan dengan Imam Ghazali Anda yang salah loh. Man anta amamal Imam Ghazali, tak ada semacam itu. Karena para ulama itu ketika ada kritikan daripada orang yang lebih rendah derajatnya diterima. Kita tengok bagaimana Muzani mengkritik Imam Syafi'i, Nawawi mengkritik Imam Syafi'i. Tapi apakah kritikan itu silahnya engkau siapa? Tak ada semacam itu. Banyak ashabul wujuh mengkritik Imam Syafi'i. Akan tetapi tolak ukur kritikan ini bukan ilmu anta lebih tinggi atau tidak. Finihaya kritikan ini muwajjah atau tidak, mu'tabarun bid-dalil. Apa dalil yang Anda gunakan di dalam mengkritik? Tak kisah yang mengkritik ini aqallu qadron atau aktsaru qadron fi majmu'il ilm daripada yang dikritik ya. Kadang-kala Hasan mengkritik saya ini gurunya Hasan. Dia mengkritik saya di dalam satu perkara. Yang mungkin dalam perkara ini Hasan ini lebih tinggi daripada saya ilmunya dalam masalah ini. Saya tidak tahu. Loh, itu normal kan? Walaupun mungkin daripada majmu'il ulum saya lebih tinggi daripada Anda. Yang dapat digabung ilmu nahwunya, ilmu sorofnya, fikihnya ininya, saya dengan Hasan masih hebat saya. Akan tetapi mungkin dalam beberapa masalah Hasan mempunyai nadhar fi, dan Hasan mengkritik saya di dalam masalah itu, bukan di dalam majmu'. Jadi tolak ukur diterima kritikan itu bukan majmu'il ilm, tidak, akan tetapi di dalam hadhil juz'iyah bidobat, dan apa dalil anta di dalam masalah ini. Di sini kita harus menjaga adat semacam ini agar kita ini tidak mudah untuk dibohongi. Dan hal ini biasa ya, dengan makna ini adalah adatnya para ulama, saling mengkritik satu sama lain. Itu biasa ya, akhi. Dulu saya itu berbicara semacam ini sedikit rimas saya itu. Sedikit risih, sedikit takut saya bahwasanya macam mana kita mengkritik Imam Fulan. Ya ini setelah saya belajar ilmu kalam, ada syi'ati jiddan ya nih. Saya mengkritik ya ini dengan ilmu saya. Kemungkinan besar saya yang salah. Tapi kemungkinan besar saya yang salah ini tidak yu'addi kepada pembungkaman kritikan saya. Wadah ya. Saya tetap boleh untuk mengkritik siapapun yang ingin saya kritik selain Nabi. Yang penting apa yang saya kritikan itu mempunyai dalil yang kuat, siapapun itu. Wadah ya. Hal ini mesti kita jaga. Imam Nawawi mengkritik Imam Syafi'i, biasa. Ada yang namanya ikhtiarat Imam Nawawi. Ada ikhtiarat Imam Nawawi, ibarat daripada masail-masail yang Imam Nawawi tidak puas terhadap apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i daripada aspek dalil. Dan ada ikhtiarat Muzani, ada ikhtiarat Istakhri, ada banyak sekali. yakni Imam Isnawi mengkritik Imam Nawawi, Imam Zarkashi mengkritik Imam Isnawi, cucu mengkritik atoknya Abdullah bin Umar Bamakhramah mengkritik datuknya Abdullah bin Ahmad Bamakhramah. This is something ordinary di dalam ulama itu. Jangan Anda itu kaget, terkejut atau sakit hati. Biasa. Karena itu ada orang mengkritik Ibn Arabi. Biasa ya akhi. La hada tangkis lil aulia. Jangan kita itu takut dengan hal-hal semacam ini. Kita tidak mengkritik kewalian seseorang, kita mengkritik pendapatnya. Pendapat seseorang tidak terbina atas kewaliannya. Pendapat seseorang terbina atas dalilnya. As-sahabah yang jauh derajatnya lebih tinggi daripada Ibn Arabi. Hal ahad yufaddal, yakni hal ahad yufaddil Ibn Arabi
Ala sahabat? La ya. Pendapat Sayyidina Abu Bakar dikritik. Pendapatnya Sayyidina Umar dikritik. Pendapatnya Sayyidina Ali dikritik. Sayyidina Utsman dikritik. Biasa. Imam Syafi'i mengatakan, kaifa akhudu biqauli man law asartuhu lahajjatuhu. Bagaimana aku ambil pendapat seseorang yang kalau aku jumpa dengan mereka, satu zaman dengan mereka, aku akan alzamtuhul hujjah, berdebat, aku kalahkan dia. Dahsyat Imam Syafi'i. Karena itu Imam di dalam usul fikih Imam Syafi'i, qaulu sahabah laisa bihujjah. Kenapa? Karena pendapatnya itu ada beberapa yang tak kuat, biasa kritikan. Yakni sahabat boleh dikritik. La ilaha ibn Arabi, hadza gharib. Hadza apa namanya? Hadza gharib. Yakni kalau anta nak mengatakan semacam itu, sila. Saya tidak akan altazim dengan apa yang anta taltazim. Saya rasa yang tidak boleh dikritik hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang lainnya Anda boleh mengkritik siapapun yang Anda mau, yang penting berdasarkan dengan apa namanya? Dalil. Ayo. فلنعلن الآن عن مرادنا بعبارة واضحة وكلمات مختصرة ليكون هذا تذكرة للنظار وعبرة لأولي الأبصار. Ayo. Falnu'linil an muradina bi ibaratin. Maka saya akan menjelaskan apa yang saya inginkan, ya. Saya kan mengkritik Imam Ghazali, atau saya mungkin tidak setuju dengan beberapa kalimatnya Imam Ghazali, katanya saya Said. Ya, ini apa yang saya inginkan akan saya jelaskan dengan ibarat yang jelas dan kalimat yang mukhtasarah, agar orang-orang yang nudhar ini ambil faedah dan mengingat terhadap apa yang aku katakan. Ayo. Inna kalam al-Ghazali mabniun asalatan ala anal hawas yajibu an tu'tina suratan mir'atiyah. Ini kan Imam Ghazali mengatakan bahwasanya hukum akal itu bisa salah, betul apa tidak? Hukum hawas bisa salah. Kenapa kok Imam Ghazali mengatakan hukum akal itu bisa salah? Karena Imam Ghazali meyakini bahwasanya hukum hawas itu memberi suratun suratun mir'atiyah, bukan suratun misdaqiyah. Saya berbeda, saya mengatakan berbeza. Saya mengatakan bahwasanya hawasul khamsah itu tidak memberikan hukum mir'atiyah, tapi hukum apa namanya? Misdaqiyah. Apa Habib hukum mir'atiyah itu? Hukum mir'atiyah itu adalah apa yang didapatkan oleh hawas, gambaran yang diambil oleh hawas sesuai 100% dengan apa yang di dalam dunia nyata. Itu namanya mir'ati. Seperti kalau Anda tengok diri Anda di kaca, sama kan di cermin. Yang ada dalam dunia, yang ada di dalam cermin sama ke dalam dunia nyata kan? Apakah ada beza? Tidak beza. Berbeza dengan suratun misdaqiyah. Suratun misdaqiyah itu tidak sama 100%, tapi yasduk alaihi. Yasduk alaihi itu bisa oke, gitu loh. Dia tidak sama, tapi oke aja ya, nih oke aja. Semacam orang menggambar dengan pensil, menggambar wajah anta. Apakah yang ada di dalam gambar pensil itu mi'ah bil mi'ah sama seperti anta? Tapi ketika orang tengok, oh memang benar, yasduk alaik. Ini mirip dengan anta. Tahu yasduk ya, dia min masodik hadhihi, dengan makna memang bukan 100%, tapi orang melihatnya bisa paham bahwasanya ini adalah hasan. Itu namanya misdak. Daripada kata-kata masodik ya, nih yasduk alaihi. Syekh Said mengatakan bahwasanya hawas itu tidak memberikan kepada kita gambaran 100%. Tapi sebuah gambaran yang khas, yang mana gambaran ini jika dibandingkan dengan apa yang di dalam realita, yasduk alaihi. Bukan mi'ah bil mi'ah, tapi bolehlah. Semacam itu, bolehlah. Itu namanya suratun misdaqiyah, bukan suratun mir'atiyah. Mir'atiyah mi'ah bil mi'ah sama. Misdaqiyah lah, mush mi'ah bil mi'ah. Tapi tidak salah. Yakni
apakah yang ada di sini Hasan dalam gambar pensil ini? Apakah Anda akan menyalahkan? Oh, bukan saya. Tapi semua orang tengok, wih, ini Hasan. Maknanya hadzal gambar yasduk alaih. Dia tidak salah, tapi yasduk alaih. Coba tengok. Walaupun dia tidak sama 100%. Imam Ghazali mengatakan bahwasanya hawas suratun mirta, yakni tu'ti suratan mir'atiyah. Karena itu Imam Ghazali menyalahkan hukum hawas jika apa yang diberikan oleh hawas itu tidak mir'atiyah lima fil kharid, tidak sama 100%. Syekh Said, oh tidak, yang diberikan oleh hawas itu suratun misdaqiyah, yasduk alaihi. Selama dia itu yasduk, yakni ma tuntijuhul hawas, ma yuntijuhul hawas, yasduk alama fil kharij. Bukan yuhadi atau yusawi ma fil kharij atau mir'atun lima fil kharij lah. Yasduk lima fil kharij. Kesalahan ketika mengatakan mir'atun lima fil kharij, bukan misdakun lima fil kharij. Karena itu beberapa orang macam saya nih, sekarang ini kan saya kan tidak pakai kacamata. Pandangan saya blur. Apa yang saya tengok daripada Hasan berbeza dengan hakikatnya yang ada yang ada di kharij. Akan tetapi surahnya Hasan dalam otak saya ini yasduk ala Hasan. Wadah ya, yasduk ala Hasan ini. Yakni saya tidak bisa menjelaskan secara lebih detail masalah ini dengan suratun misdaqiyah. Maknanya apa yang ada di dalam gambaran otak kita bisa diakomodasi dengan mahfil kharij, tapi tidak sama 100% dengan mahfil kharij. Hadza huwa namanya suratun misdaqiyah. Ayo. أن تعطينا صورة مرآتية مطابقة تمام المطابقة لما في الخارج ولهذا حكم عليها بأنها تخطئ. أيوة يعني mabna kalam Imam Ghazali itu bahwasanya hawas itu wajib untuk memberikan kepada kita itu suratun mir'atiyah yang mutabaqah mi'ah bil mi'ah dengan ma fil kharij. Karena itu Imam Ghazali itu menghukumi bahwasanya hawas itu mukhti dan bisa untuk salah seperti yang beliau contohkan dengan beberapa gambaran jelas. Yakni sekarang kalau kita tengok masalah bayangan, dia kan benar-benar diam kan. Maksudnya ketika hawasu mengatakan ini diam, apa yang kita tengok daripada hawas yasduk ala ma fil kharij. Akan tetapi bukan fi nafsil amr yang ada di dalam suar otak kita mi'ah bil mi'ah kama fil kharij lah. Karena itu Imam Ghazali mengatakan salah, nggak tidak sesuai mi'ah bil mi'ah. Tapi menurut saya Said tak, apa yang dalam otak anta itu yasduk amama fil kharij. Ayo. Sila. Wa tahqiq anal hawas innama tu'ti suratan infi'aliyatan kama fil kharij. Ayo. Suratan infialiyah atau infialiyah ya. Jadi dia itu bereaksi cahaya, bayangan mata. Jadi mata tidak punya kemampuan untuk tasarruf, merubah-rubah gambar yang diberikan oleh cahaya yang memantul. Apa yang dipantulkan oleh cahaya ditangkap oleh mata dengan cara kerja mata yang sudah ditentukan oleh Allah. Jadi mata hanya menangkap gambar yang diberikan kepadanya. Dan gambar ini yasduk ala ma fil kharij, bukan mi'ah bil mi'ah ala ma fil kharij. Karena apa yang ada di dalam kharij itu tidak semuanya bisa ditangkap oleh mata, tidak semua detail yang ada di kharij ditangkap oleh mata. Mata itu mempunyai batas. Tapi apa yang ditangkap oleh mata itu ada di kharij dengan kadar tertentu.
Hadza huwa makna apa? Yasduk. Kalau mir'ati setiap detailnya pasti adalah mata, nggak semacam itu. Karena itu gerakan, bayangan yang setiap secondnya berapa milimeter gerakannya itu, berapa milimeter masafah, itu tidak bisa ditangkap oleh mata. Kenapa? Memang kemampuan mata tidak sampai situ. Tapi apa yang ditangkap oleh mata, kadar yang ditangkap oleh mata fil kharij itu ada. Walaupun kurang, macam itu loh. Walaupun apa namanya? Kurang. Jadi kalau seumpamanya hakikatnya itu 100%, mata itu hanya menangkap 30%. Tapi 30% ini ada dalam 100%. Karena 100% itu 30 tambah 70. Jadi 30% ini yasduk alal mi'ah. Tapi bukan mir'atun lil mi'ah, bukan. Karena 30 mir'ahnya 30 bukan 100, tapi 30 yasduk ala 100. Subhanallah. Maknanya dia bisa masuk dalam 100. Bidobat hadhiyal masalah yani. Ayo. Wala tu'tina suratan mir'atiyah, bal tu'tina suratan sadiqatan ala ma fil kharij min jihati kauniha infi'alan an ma fil kharij. Aywa, dari yani hawas tidak memberikan kita suratun mir'atiyah, kan, tetapi memberikan kita suratan sadiqatan. Tadi yang saya jelaskan, dari apa yang di luar, daripada aspek dia itu infi'alan an ma fil kharij, yani infi'al itu bereaksi. Panca indera itu hanya bereaksi, dia tidak bermanuver. Panca indera itu dia hanya bereaksi saja terhadap apa yang, yakni apa yang diberikan, yang ya reaksi dia itu yang diberikan kepada kita. Dia tidak bisa untuk melakukan perkara yang di luar reaksi dia. Tapi kadar ini masuk di dalam apa yang ada di luar. Fahadal qadar minal misdaqiyah sahihun. Kadar ini benar, walaupun yang ditangkap oleh mata itu hanya 30%. Ya kalau Anda tengok daripada 30% yang ada di luar itu juga benar. Tidak salah itu. Ya karena memang hanya di situ kemampuan mata. Kemudian akal mengatakan, oh Anda salah karena Anda tidak menangkap 100%. Apakah itu salah? Loh, yang salah itu Anda akalnya. Karena Anda sudah tahu itu hanya 30%, Anda hukumi seperti 100%. Itu yang salah. Yang salah itu akalnya. Adapun matanya hanya menangkap apa yang bisa dia tangkap. Karena itu Syekh Said mengatakan panca indera tidak pernah salah. La yukhti, bukan maksum ya. Memang dia la yukhti. Kenapa? Li annahu la yahkum aslan wal khata' was shawab far'un an isdaril hukum. Adapun panca indera la yahkum aslan, selama dia la yahkum. Apakah yumkin an yukhti? La yumkin ya akhi. Ayo. Fahadzal qadr minal misdaqiyah sahihun wa la tukhti fihi al hawas madamat salimah. Ayo. Wa fardu annaha yajib an tu'tina suratan mir'atiyah fihi nadhar. Aywa. Dan fardu annaha yajibu an tu'tina suratan mir'atiyah fihi nadhar. Begitu pula fardu Imam Ghazali, yakni binaul hadhil masalah daripada Imam Ghazali, bahwasanya hawas itu mesti memberikan kepada kita suratan mir'atiyah itu fihi nadhar, karena yang namanya hawas tidak mesti memberikan, yakni ada kemungkinan lain daripada hawas, yaitu memberikan suratun misdaqiyah. Dia memberikan suratun mir'atiyah itu salah satu daripada kemungkinan. Dan ada kemungkinan yang lain yang Syekh Said merasa itu lebih kuat daripada yang dikatakan oleh Imam Ghazali. Kemudian kalamnya Imam Ghazali itu terbina ala fardin akhor, wahwa bahwasanya hawas memberikan, panca indera memberikan hukum, memberikan apa namanya hukum, yakni panca indera tidak hanya memberikan suratun mir'atiyah, tapi panca indera memberikan apa namanya hukum. Ayo. Wa aidan naqulu inna kalam al-Ghazali rahimahullah taala mabniun ala anna al-hawas tu'tina hukman. Naktafi ila hadzal qadar insyaallah, yakni
nuwasil tahlil kalam Imam Ghazali fi darsil ati insyaallah. Ini fi ghayatil ahamiyah, yakni qad la ta'ti hadhil masalah kecuali di dalam kitab-kitab yang tinggi seperti Syarhun Nasafiyah, bahwasanya hawasul khamsah la tu'ti illa suratan misdaqiyah wa hawasul khamsah la tu'ti hukman wa innama mujarrad surah. Dan surahnya ini misdaqiyah, bukan mir'atiyah. Selama dia itu mir'atiyah, misdaqiyah, yasduq bima fil kharij, dan selama itu dia itu surah misdaqiyah, walaysa hukman, di anna surah itu bukan hukum. Hukum itu yang namanya tasdik, wa surah itu fi marhalati tasawwur, wa tasawwur laisa tasdikon. Selama hawas la tu'ti hukman fala yukhti, li anna wujudul hukum, yakni li anna shawab wal khata far'u isdaril hukum. Wallahu a'lam. Mau tanya apa? Ustaz Faik? Tentang keraguan Ghazali dalam Kenapa keraguan? Dan akliyat itu apakah mempengaruhi keimanan beliau terhadap? Tidak. Yakni apa ya? Ini namanya nadharun maudhu'i. Dengan makna ketika Imam Ghazali itu meragukan hissiyat dan awaliyat, itu tidak mesti hal itu menjadikan imannya itu ragu. Dengan makna dia mesti memisahkan antara keimanannya, ini adalah keimanan saya yang sudah jelas. Kemudian saya ingin di luar masalah ini, saya ingin membahas masalah qat'iyatul hawas wa qat'iyatul awaliyat. Saya ingin membahas ini tanpa terpengaruh terhadap keimanan saya yang terbina atas his dan awaliyat. Hadza wa ismuhu nadhar al-maudhu'i. Karena itu Imam Ghazali kan selalu mengatakan bahwasanya awalul yakin huwa syak. Kalau kamu itu nak berpikir, kamu mesti ragu dulu. Bukan maknanya untuk berpikir normal, untuk berpikir objektif. Anda itu mesti membuang keimanan Anda. Tidak. Anda tetap beriman. Tapi usahakan ketika Anda berpikir objektif, jangan sampai keimanan Anda mengintervensi pikiran Anda. Imam Ghazali sudah mempunyai sebuah keimanan. Iman kepada Allah, iman kepada ini, yang terbina atas sebagian daripada dalil akli, sebagian daripada awaliyat. Tapi bagaimana ketika beliau itu mengalami fenomena ini, mengalami pengalaman ini, bagaimana beliau itu berusaha untuk memisahkan antara keyakinan beliau dan pikiran beliau secara objektif. Dengan makna jangan sampai keimanan beliau mempengaruhi ijtihad beliau. Ini mungkin, ini bukan mustahil, tapi fi ghayati su'ubah. Karena semua hukum kita terbina atau terpengaruh dengan keyakinan kita. Oh, jelas itu keyakinan kita. Anda sebagai seorang Jawa, Anda sebagai seorang orang Jawa, Anda, pikiran Anda terpengaruh terhadap adat istiadat Jawa. Bisa tidak Anda berpikir tanpa terpengaruh adat istiadat Jawa? Loh, bisa loh itu ya. Tapi sangat susah. Saya seorang Habib, ada musalamat pada diri saya. Betul itu, ada musalamat. 1, 2, 3 ada musalamat. Tapi bagaimana hukum saya di sebuah perkara tidak terpengaruh dengan dengan musalamat ini? Hanya huwa maknanya objektif. Yakni ketika seorang artis berakting dengan musuhnya, dia benci. Saya dan Hasan ini mungkin artis. Saya ini benci Hasan. Hasan pun benci saya. Tapi kita berdua terlibat dalam satu proyek. Objektif adalah apa mana profesional? Kita
berakting, kita bekerja. Jangan kerja kita terpengaruh urusan pribadi. Lo sama. Akidah Anda. Anda orang Jawa, Anda orang Jawa. Anda orang Indonesia, Anda orang Indonesia. Anda orang Melayu, Anda orang Melayu. Anda Habib, ya Anda Habib. Tapi jangan sampai background ini mempengaruhi Anda ketika Anda berpikir. Karena berpikir mempunyai kawaid tersendiri tanpa terpengaruh background ini yang tidak ada kaitan kena-mengena dengan tafkirun akli. Apakah ini bisa? Kalau acting bisa, kenapa ini tidak bisa? Tapi apakah mudah memisahkan background ini ketika Anda berpikir? Bayangkan Imam Ghazali mengalami fase ini. Beliau bisa untuk memisahkan keimanan beliau dan berpikir beliau terhadap masail kubro. Kita kan berpikir selalu dalam kerangka ahli sunnah kan. Jangan berpikir dengan kerangka ahli sunnah. Anda berpikir sebagai seorang mufakir. Akidah Anda ahli sunnah, letak tepi. Anda berpikir sebagai seorang mufakir. Kalau Anda ingin berpikir sebagai seorang ahli sunnah, ya Anda ambil kawaid ahli sunnah. Tapi Imam Ghazali di sini tidak berpikir fisodati kaunihi sunniyan la huwa sayushakkik hadhil mandumah kulluh. Yani beliau mentepikan ke ahli sunnahan beliau. Maksudnya jangan sampai ke ahli sunnahan ini mengintervensi. Hadza huwa maknanya. Apakah ini maknanya membuang akidah? Tidak. Tapi dia tidak membiarkan akidah mempengaruhi hasil pikiran beliau. Apakah ini bisa, Ustaz Ahmad Suri? Bisa. Apakah mudah? Oh tidak. Sangat susah sekali. Yang bisa ini bukan Marco. Yang bisa ini siapa namanya? Orang-orang selevel Imam Ghazali. Wallahu a'lam. Mau tanya lagi? Sudah? Jadi kondisinya syak yang dialami Imam Ghazali itu atas kesengajaan beliau. Memang. Katakan tulis tashkik. Kata-katanya tashkik ya akhi. Soalnya saya pernah baca itu ada ibarah kalau kondisinya itu beliau sebut sendiri sebagai safsatoh. Ya? Tuh iya memang safsatoh, yakni beliau sebagai penyakit. Beliau berusaha, kalau memang itu penyakit, beliau yang berusaha untuk membawa itu pada dirinya beliau sendiri. Untuk apa ya? Saya rasa itu, kalau Anda ingin menjadi ulama, Anda harus mengalami fenomena ini. Dengan makna Anda mesti kembali daripada basic. Kan macam ini ya, hukum his yakin. Loh, itu kan hasil kan? Hasil kan? Kok bisa semacam itu? Anda sebagai seorang ulama tidak boleh menerima ini musalamah, tidak boleh. Itu tolik semacam itu. Anda mesti memulai dari awal. Kok bisa hukum his itu yakin? Bagaimana caranya? Ana sa'usyakik. Hadza huwal ulama ya akhi, hadza huwal mutakallim. Semakin Anda bisa memulai daripada dasar, semakin tinggi level Anda. Imam Ghazali from bottom. Kenapa? Ada hujjatul Islam ya akhi. Hujjatul Islam. Levelnya berbeza dengan kita. Dan Imam Ghazali di akhirnya mengatakan, ini semua yang aku lakukan fi nihayatil matof safsatoh. Anda mengambil kesimpulan Imam Ghazali. Imam Ghazali memulai daripada awal sampai dalam kesimpulan ini. Dan Anda mengambilnya. Kira-kira yang lebih banyak ilmunya siapa? Loh, Anda mengatakan tashkik semacam ini, tashkik di dalam awaliyat, safsatoh, taklidan min Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan ini bil burhanil akli. Ma'rifah bahwasanya tashkik fil awaliyat safsatoh yang Anda dapat dan Imam Ghazali dapat berbeza apa tak? Berbeza.
Tashkik fil awaliyat safsatoh, pada Anda taklid wayak balu zawal. Sekiranya ada mubtadi'ah tusyakikuka, la at-tashkik fil awal, tashkik fil awaliyat laisa safsat, laisat safsatotan, bal huwa ainus shawab, lianna al-awaliyat qad yaglad bihukmil liannal awaliyat qad yaglad la bil burhan bal bil kashfi wal ayan. Anta langsung apa namanya? Goyang Anta. Imam Ghazali, apakah goyang? Oh, limada? Li'annahu qad akhadha hadzal hukum min juduri. La hadza la yaqbalu at-tashkik fil awaliyat safsatoh. La laisa safsatoh. Imam Ghazali, limadha laisa safsatoh? Li'anna al-kashf a'la minal akal huwa sayunakish. Kenapa semacam itu? Kenapa? Li'anna qad syakkaka fil kashf, qad syakkaka fil hissiyat, qad syakkaka fil awaliyat. Sebagian berhasil, sebagian tidak berhasil. Disinilah saya rasa ulama itu semacam itu. Dia tidak boleh taklid di juz'iyat manapun. Semua masalah, semua klaim dia kena telusuri mulai daripada akalnya, baru menjadi hujjatul Islam. Anda kira menjadi hujjatul Islam ini yakni anhaba yakni huwa bada'a mundul bidayah yakni. Setiap maklumat beliau uji lagi kebenarannya. Hatta yang paling yang paling dasar. Wa hakadha kaifa Imam Razi hasala laqabul imam. Wallahu a'lam. Wadih Ustaz Faik Irfan. Insyaallah kita jumpa lagi yang akan datang. Bi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.